Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan membahas demonstrasi proyek mahasiswa kami dalam mata kuliah Dasar Pemrograman dengan tema Penjualan Barang Baby Book Clothing. Perkenalkan, nama saya adalah Alfian Syafiraus dengan NIM 1721593. Adapun anggota kelompok saya yang terdiri dari Eka Suratmini dengan NIM 1721596 dan ada Rizky Aris Munandar dengan NIM 1721591. Baik, yang pertama yang akan saya menjelaskan tentang pendahuluan dan tujuan kami pada proyek ini. Pendahuluan. Di tengah majunya dunia digital, penjualan menggunakan cara manual sudah sangat ketinggalan zaman. Selain itu, pembayaran transaksi pada kasir secara manual sering terjadi kesalahan dan dapat berdampak pada ketidakpuasan pelanggan. Seperti kurang cepat atau kurang tepat, pelanggan pun akan malas berkunjung karena antrian panjang saat melakukan pembayaran. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan teknologi informasi untuk mengurangi risiko dan mempermudah proses penjualan pada saat pembayaran pada kasir. Kami berusaha untuk membuat program sederhana pada kasir dengan menggunakan Python. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan nilai UAS semester 1. Yang kedua adalah untuk lebih memahami fungsi-fungsi yang terdapat pada dasar pemrograman. Yang ketiga ada mengimplementasikan dasar pemrograman pada kehidupan sehari-hari. Pada kasus kami adalah bidang niaga. Dan yang terakhir adalah mempermudah proses pembayaran pada transaksi jual beli. Fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam program kami yaitu adalah yang pertama ada fungsi string. String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Tanda kutipnya bisa dikutip tunggal maupun kutip ganda. Seperti pada contoh di bawah ini. Yaitu seperti ini. Bisa dilihat. Yang kedua adalah fungsi input. Di dalam bahasa pemrograman, kita bisa membuat sebuah inputan dengan cara memanggil fungsi bawaan Python yang bernama fungsi input. Fungsi input menerima satu buah parameter string yang mana parameter tersebut akan ditampilkan di layar sebelum user memasukkan sebuah data. Seperti pada contoh di bawah ini. Yang ketiga ada fungsi integer, yaitu fungsi integer digunakan untuk mengubah bilangan atau string bilangan ke bentuk bilangan bulat. Fungsi int menerima dua masukan parameter antara lain. X mewakili bilangan atau string bilangan yang akan diubah ke bentuk bilangan bulat. Defaultnya adalah 0. Base atau basis atau dasar bilangan dalam X. Bila 0 atau 2 sampai 36 seperti contoh ini, defaultnya adalah basis 10. Dan yang bisa kalian lihat di sini seperti arah panah. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rizky Aris Munandar. Silakan. Halo, di sini saya Rizky Aris Munandar. Sebelumnya terima kasih untuk Alvin dari penjelasan di slide-slide sebelumnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari list. Fungsi dari list yaitu Python menyediakan sejumlah tipe data yang dikenal dengan tipe data berurut atau sequence. List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Contohnya sebagai berikut. Untuk fungsi list, ada kode baju, jumlah pesan, jenis baju, harga, dan jumlah. Untuk selanjutnya adalah fungsi def.
Fungsi pada Python adalah kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Sebuah fungsi bisa menerima parameter, bisa mengembalikan suatu nilai, dan bisa dipanggil berkali-kali secara independen. Dengan fungsi ini kita bisa memecah program besar yang kita tulis menjadi bagian-bagian kecil dengan tugasnya masing-masing. Juga, fungsi akan membuat kode program kita menjadi lebih reusable dan lebih terstruktur. Berikut ada proses dari fungsi Oke, untuk slide ke-9 yaitu fungsi pengulangan for. Untuk fungsi pengulangan for yaitu perulangan menggunakan for memiliki sintaks seperti berikut: for var and sequence body of for. Var adalah variabel yang digunakan untuk penampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping menjadi elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Nah, contohnya sebagai berikut. Ada if elif, else, while, for I in range. Terus untuk selanjutnya fungsi percabangan if elif else. Pernyataan if elif else digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan adalah yang di blok else. Berikut adalah contoh dari if elif else. Nah, untuk selanjutnya fungsi continue dan break. Perintah continue mirip seperti perintah break, hanya saja jika dalam perintah break perulangan langsung berhenti. Untuk perintah continue, perulangan hanya melewati satu kali proses iterasi saja. Sebagai contoh, misalnya kita membuat perulangan 1 sampai 10, lalu terdapat kondisi if i sama dengan 5 continue, maka ketika nilai variabel counter i sudah mencapai 5, kode program yang ada di bawah perintah continue akan dilewati dan proses perulangan lanjut ke iterasi ke-6. Contoh prosesnya sebagai berikut. Selesai sama dengan input, apakah mau belanja lagi, ya atau tidak. If selesai, T harus selesai atau break. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Eka Suratmini. Monggo Eka, Mbak Eka. Halo, saya Eka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas pembuatan program di dasar pemrograman. Hasil akhir dari program kami adalah sebuah struk belanja sebagai berikut. Di sini kita akan menginput garis dan ini adalah kop untuk daftar harga, daftar produk atau list baju dari produk kami. Lalu setelah kami buat list baju, di sini ada list, yaitu dari kode baju, jumlah pesan, jenis baju, dan lain sebagainya yang akan diterangkan dalam fungsi for di bawahnya, yaitu dengan for i in range beli barang dan menggunakan fungsi if bercabang, yaitu if, elif, else. Dengan if kode baju CR atau kode baju dengan CR dalam huruf kecil. Jadi kalau diketik kode bajunya dalam huruf besar atau huruf kecil, nanti akan keluar seperti ini. Seperti yang ada pada list.
Lalu di sini menggunakan fungsi break juga. Lalu di sini fungsi def seperti di atas. Fungsi def di sini kami untuk pemanggilan garis ya. Jadi pemanggilan garis tersebut nanti bisa ya gini, yaitu dengan membuat def garis print sama dengan atau garis di sini, nanti begitu diketik garis atau sama dengan akan keluar seperti ini, tidak perlu mengetik lagi. Nah, sama. Lalu di sini adalah proses keluarnya nanti tampilannya, dan ini adalah proses runningnya. Seperti ini, saya memasukkan nama Eka, misalnya Eka, dan memasukkan nomor handphone. Banyaknya pembelian barang adalah jenis ya, jenis sesuai harus maksimal adalah 4 karena hanya ada 4 di sini, kita hanya memasukkan 4. Nah, seperti ini. Jadi setiap nanti ada pesan satu, pasti di atasnya akan ada seperti ini. Maaf diulang karena ternyata ini saya salah tadi masukkan jumlah pesannya, jadi maaf. Diulangi kembali. Seperti ini. Ya, lalu seperti ini pesanan kedua, pesanan ketiga, dan sampai ke pesanan 4. Masukkan kode dan jumlah yang akan dibeli dengan memasukkan huruf Y atau T. Y maksudnya ya atau T atau tidak, dan akan langsung masuk ke pesanan berikutnya. Dan setelah kita mengklik atau menulis T, kita akan langsung keluar struknya seperti ini, yang berisi dengan nomor, jenis baju, harga satuan, jumlah beli, jumlah harga. Nah, jumlah belinya saya masukkan 1 seperti ini. Total belanjaan 250, uang bayar 30, dan uang kembali otomatis menjadi 10. Terima kasih. Selamat belanja kembali, dan itu adalah akhir atau hasil running dari pemrograman kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.